datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana rezekimu menjelang akhir bulan ini, tepatnya di Agustus 2026 ya, untuk zodiak Pisces. Oke, buat para Pisces, di readingan kali ini ya, terutama rezeki yang akan kita bahas ini adalah rezeki keuangan. Itu fokus utamanya tentang keuangan. Kalaupun nanti ada tertarik ataupun terbaca rezeki-rezeki yang lainnya, misal kesehatan, atau misal tentang keturunan, atau misal tentang karir dan pekerjaan, sangat mungkin juga ya. Oke, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Pisces di sini. Pisces. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi kalian jangan takut buat personal reading sama aku ya, langsung saja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita mulai di kartu yang pertama di sini buat para Pisces. Energi rezeki utama kamu. Aku melihat terkadang kok ada kekecewaan di sini Pisces. Aku melihat ada hal-hal yang kamu kecewakan dalam kerezekian kamu, terutama soal keuangan ini. Ada yang kamu kecewakan, ada yang kamu sesali seperti itu. Apakah kamu mengeluarkan uang kamu untuk sesuatu setelah tahu ini membuat aku menyesal saja kak, kenapa aku keluarin uang buat itu kak, waduh kak aku sedih banget, kenapa aku kok kemarin banyak banget pengeluarannya, kok segitu banget kak, harus aku apain nih kak, gitu ya. Jadi terkadang ada energi penyesalan dan juga kekecewaan gitu. Ini menyangkut soal pengeluaran ya. Terus yang kedua, pintu rezeki yang sedang terbuka buat kamu menjelang ke akhir Agustus ini. Aku melihat pintu rezekinya kamu, oh ini menjadi beban pikiran kamu. Dan bisa juga tadi di kartu yang pertama ini tentang pemasukan yang tidak seperti biasanya Pisces. Kalau biasanya kamu yang gacor banget, menjelang ke akhir Agustus ini ada sedikit berkurang dari yang biasanya. Itu yang terkadang membuat kamu tuh jadi kayak kecewa, kayak mungkin gak sesuai dengan prediksi juga. Atau mungkin kamu memprediksikan, oh aku omset seharusnya sekian-sekian deh akhir Agustus ini, seharusnya banyak yang beli ini deh ke aku ya, atau harusnya aku dapat project ini nih akhir bulan Agustus ini, gampang lah. Itu ternyata gak dapat kayak gitu ya. Atau kamu hanya dapat project kecil, bukan project yang besar, sehingga menimbulkan kesedihan, kekecewaan, dan penyesalan juga. Kenapa aku nggak gini kemarin, kenapa aku nggak seperti ini? Karena ada beberapa hal yang miss, yang di luar apa yang kamu harapkan kayak gitu. Terus yang kedua tadi kan tentang pintu rezeki yang sedang terbuka ya. Aku melihat memang kamu lagi ngerasa buntu, sulit, merasa gelisah, banyak beban pikiran kamu di sini, sehingga pintu rezeki pun di sini yang aku lihat gimana ya, sebenarnya terbuka untuk kamu, tapi karena kamunya juga energinya tuh lagi kurang oke, jadinya tuh nggak terlalu baik loh seperti itu ya. Pintu rezeki kamu ini nggak begitu terlalu terbuka, oke? Karena kamunya juga lagi mumet kadang. Terus yang ketiga, hambatan finansial kamu saat ini Pisces. Hambatannya apa sih kak? The Fool. Hambatannya terkadang ada pada hal-hal yang baru, misalnya saingan baru, saingan bisnis baru, saingan baru di dalam pekerjaan kamu orangnya gitu ya, saingan untuk memperebutkan satu posisi baru di kerjaan kamu. Itu bisa menjadi hambatan buat kamu, hambatan karir, hambatan kamu menduduki satu jabatan, suatu grade gitu ya, atau hambatan kamu di sini untuk mendapatkan uang lebih karena kamu ada saingan bisnis baru kayak gitu. Ini kan ujung-ujungnya mempengaruhi ya apa yang akan masuk ke kamu tentang uang seperti itu. Oke. Terus yang keempat, apa yang perlu dilepaskan buat para Pisces kak? Lepaskan hal yang menjadi beban kamu, lepaskan hal-hal yang berada di luar tanggung jawabnya kamu. Jangan lagi kamu menanggung jawabi sesuatu yang tidak menjadi kewajiban kamu, tidak menjadi tanggung jawab kamu seharusnya gitu. Maka kamu akan lebih ringan setidaknya ya. Terus yang kelima, peluang cuan tercepat. Peluang cuan tercepat kamu terkadang ada
terjadi konflik yang terjadi antara kamu dan seseorang, adu argumentasi yang terjadi ya. Terus juga apa lagi ya di sini ya, adu argumentasi itu bisa menjadi peluang cuan tercepat buat kamu ya. Apakah setelah konflik ini nanti akan ada ganti rugi segala macamnya, kan biasanya kayak gitu. Habis konflik mulai ada tuntutan ini itu gitu ya. Nah nanti ini juga bisa berpengaruh terhadap apa yang akan masuk ke kamu, cuannya kamu ya. Oke. Konflik bisa ya, ternyata ya konflik membawa peluang cuan yang tercepat bagi kamu. Bisa jadi konflik itu memang menguntungkan bagi kamu sejatinya, atau orang lain berkonflik kamu yang dapat manfaatnya, itu juga bisa. Jadi kayak apakah cara ini salah kak? Sebenarnya kalau kamu tidak ngapa-ngapain ya hanya dapat doang ya nggak salah. Kayak orang mereka yang bermasalah kok kak, terus aku dapat peluang cuannya gitu ya. Apalagi kalau di pekerjaan tuh, misal kamu di sini bersaing untuk grade tertentu, jabatan tertentu lah kayak gitu. Terus saingan kamu ini berkonflik, bermasalah kayak gitu. Mereka punya masalah lah gitu, bermasalah sehingga mereka tidak bisa naik dan hanya menyisakan satu calon kamu kayak gitu. Itu kan peluang cuan tercepat bagi kamu, karena orang lain melakukan kesalahan ya pada dirinya sendiri. Oke, kesalahan yang dia buat sendiri. Terus yang keenam, hal yang membawa keberuntungan keuangan bagi seorang Pisces apakah? Lagi-lagi yaitu ya perselisihan, kompetisi membawa keberuntungan bagi kamu tentang uang. Orang kompetisi, ya betul, kompetisi dulu, di sini baru dapat duitnya ya. Kamu akan memenangkan sesuatu dan kamu akan dapat keberuntungan uangnya setelah kompetisi. Tuh, kompetisi membawa keberuntungan bagi kamu. Persaingan, ada hadiah ya dalam setiap perlombaan ya. Terus yang ketujuh, energi pekerjaan ataupun usaha seorang Pisces. Energi pekerjaan pengusaha, aku melihat kamu masih terkadang ini akan ada kaitannya dengan orang masa lalu ya. Dalam pekerjaan ataupun usaha kamu akan banyak terkait dengan orang di masa lalu. Apakah mereka membantu kamu? Apakah mereka di sini bekerja sama dengan kamu, membantu kamu, atau mereka juga nge-support kamu banget, sama aja ya. Dia sih kayak gitu. Dalam pekerjaan kamu akan, atau dalam usaha akan terlibat dengan orang masa lalu, suka nggak suka tuh. Terus di kartu yang ke-8, pesan tentang hutang ataupun cicilan Pisces. Nah ini pesan tentang hutang ataupun cicilan buat kamu ya. Apa kalau aku bilangnya ya, tidak boleh emosional soal hutang dan cicilan gitu. Kalau memang udah saatnya bayar ya bayar, jangan ada drama, jangan ada kemarahan, emosi, kesedihan gitu ya. Yang seharusnya dibayar ya dibayar kayak gitu. Jangan tutupi apapun itu ketidakmampuanmu dengan drama-drama ya dalam pembayaran hutang. Itu aja sih. Tapi aku yakin Pisces ini pasti bisa sih ya untuk melunasi hutang piutang ya, dan ataupun cicilan-cicilannya kayak gitu. Cuman ya itu ya, yang keluar pesannya buat kamu dalam setiap pembayaran hutang ataupun cicilan, lepas dari kamu mampu ataupun tidak mampu, jangan ada emosi yang berlebihan untuk ini semua. Misal kamu marah-marah bayarnya gitu ya. Terus di kartu yang ke-9, nasihat semesta untuk kamu Pisces. Nasihatnya di sini adalah akhiri hal yang perlu diakhiri, berubah ya. Yang takut untuk mengakhiri sesuatu dan berubah. Terus di kartu yang ke-10, prediksi kondisi keuangan kamu di akhir bulan Agustus. Masih naik turun, belum stabil, lagi naik banget, lagi turun, bisa turun banget kayak gitu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Pisces untuk ini semua ya. Menjelang ke akhir bulan Agustus, energi paling kuat itu ada dari The Death, Scorpio teman-teman. Itu saja. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Pisces.